sebuah objek. Itu adalah sebuah filsafat ilmu yang tujuannya tentu adalah mencari jawaban atas objek yang kita lihat tadi. Jadi ini adalah telaah secara mendalam terhadap hakikat ilmu untuk menjawab pertanyaan. Maka tadi di atas disebutkan bahwa masalah penelitian ini dipecahkan dengan kita belajar filsafat ilmu. Karena apa? Karena dengan melihat masalah tadi kita harus menelaah secara mendalam hakikat ilmu ya yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, termasuk pertanyaan di penelitian. Nah, apa landasannya? Kalau kita bicara masalah filsafat ilmu, ada 3 landasan utama. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Ya. Nah, untuk ontologi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana wujud hakiki objek tersebut. Ya. Bagaimana hubungan objek dengan daya tangkap manusia. Jadi ini berpikir, merasa, mengindra ya, objek apa yang ditelaah ilmu itu ontologi. Nah, epistemologi ini sama dengan metode bagaimana kita mendapatkan pengetahuan ya, apa sumber-sumber pengetahuan, apa hakikat jangkauan dan ruang hidup ilmu, ruang hidup lingkup pengetahuan itu. Jadi kita mendapatkannya, yaitu epistemologi. Ya, ilmu itu dipergunakan untuk apa? Itu adalah aksiologi, ya, aksiologi, ya. Jadi bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dan bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Jadi ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ontologi itu bagaimana objek ditelaah, epistemologi itu bagaimana kita mendapatkannya, dan aksiologi itu bagaimana ilmu itu dipergunakannya. Nah, sekarang ada istilah pengetahuan dan ilmu. Ya, apa sih sebenarnya bedanya? Ya, kalau pengetahuan, ya, knowledge itu adalah hasil tahu diri manusia yang sekedar menjawab what, ya, tahu diri manusia, menjawab what. Ya. Lalu kalau ilmu itu lebih luas lagi, ya, tidak hanya what, melainkan why dan how. Nah, gitu ya, mengapa dan bagaimana. Sekedar apa, kalau pengetahuan itu apa, kalau ilmu itu adalah ditambah apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pengetahuan itu berkembang menjadi ilmu apabila memenuhi 4 ini. Pertama, mempunyai objek kajian. Yang kedua, mempunyai metode pendekatan. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Dan yang keempat, bersifat universal, ya, mendapat pengakuan secara umum. Nah, dengan 4 hal ini sudah melingkupi what, apa, why, dan how. Nah, gitu ya. Jadi berbeda sekali antara ilmu dan pengetahuan dan ilmu itu. Ya. Nah, kemudian bila dikaitkan dengan filsafat, nah filsafat itu menjawab why dan seterusnya, mengapa. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau pengetahuan baru what, ilmu adalah what, why, dan how. Ya. Kemudian kalau filsafat itu adalah tidak lagi mengambil what dan how, tetapi why and mengapa dan mengapa. Oleh karena itu, di dalam kita membuat satu rumusan, ya, rumusan itu kita menggunakan deduksi, hipotesis, verifikasi, dan induksi, sehingga dikenal dengan istilah dedukto, hipotetiko, verifikatif. Ini bisa diterapkan di dalam sebuah proposal penelitian. Dedukto apa? Dedukto itu kan berdasarkan pengalaman, berdasarkan teori, fakta-fakta, fenomena-fenomena itu kita bahas, kita kaji. Nah, di situ nanti akan
muncul masalah penelitian. Nah, masalah itu kemudian kita hipotesiskan, maka setelah deduksi kemudian dihipotesiskan. Nah, dugaan sementara ditarik dari sebuah teori, dogma atau pengalaman-pengalaman, itu hipotesis. Nah, setelah hipotesis maka kemudian diverifikasi. Diverifikasi itu dibuktikan benar enggak hipotesisnya. Nah, hasilnya apapun itu diterima apa tidak, lalu kemudian dijadikan kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah kemudian diinduksikan, ya, dibuat sebuah hasil yang sifatnya general. Ini adalah satu kerangka berproses di dalam melakukan sebuah penelitian. Ya, kita menggunakan konsep ini, dedukto, hipotetiko, verifikatif. Nah, sekarang research, ya. Research is the repeated search to the unknown. Artinya apa? Bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang menempuh jalan siklis yang tanpa henti. Ya, maksudnya apa? Bahwa ketika kita mendapatkan gap teori dan fakta serta fenomena yang tidak sama, itu gap, muncul masalah. Nah, ketika masalah kita angkat menjadi sebuah penelitian, kita kaji dasar teorinya, maka kita dapat menghipotesiskan, ya, menduga untuk sementara. Ya, jadi apa yang sudah dibuat oleh manusia itu kebenarannya tidaklah mutlak. Mungkin saat ini benar, 10 tahun yang akan datang bisa itu salah, ya, salah, ya. Ingat teorinya siapa itu? Galileo misalnya, bisa saja salah, ya. Nah, salah dan tidaknya maka nanti akan ada pembuktian dengan riset yang baru. Nah, setiap riset pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahan-kelemahannya, dan kelemahan-kelemahan itu ketika ditemukan orang lain, bisa untuk menguatkan temuan yang sudah ada, bisa untuk menumbangkan teori yang sudah ada. Maka itulah kemudian menempuh jalan siklis yang muncul penelitian-penelitian baru. Jadi sangat salah kalau ada mahasiswa yang mengatakan, kamu kok nggak segera membuat skripsi, membuat tugas akhir, lalu mengatakan bahwa saya kesulitan mendapatkan judul penelitian karena judul-judul yang saya ambil itu telah diambil oleh kakak tingkat saya sebelumnya. Nah, ini keliru. Ya, keliru. Kenapa? Semakin banyak orang meneliti, maka semakin banyak kita tidak mengetahui hal-hal yang kita tidak ketahui itu. Dan disitulah sumber masalah penelitian yang harus atau yang berguna, ya, bagi kita mahasiswa tentunya berguna untuk membuat skripsi yang baru. Maka sumber masalah itu yang paling gampang biasanya dari artikel-artikel yang sudah publish, pasti ada hal-hal yang bisa diangkat lagi menjadi sebuah penelitian. Nah, gitu ya. Nah, ini ada hanya sebuah pendekatan saja. Nah, ini adalah pendekatan ilmiah itu ini. Jadi kalau kita mau meneliti, tentu ada kriteria, ya, dan langkah-langkah bagaimana kita mendapatkan pendekatan yang ilmiah. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta kriterianya. Ya, yang kedua bebas dari prasangka. Jadi kalau kita melakukan penelitian, sebelum kita membuat hipotesis, ya, kita tidak boleh berprasangka. Prasangka itu konotasinya negatif, ya. Kemudian menggunakan hipotesis, menggunakan objek, ada teknik kuantitatifnya, ada prinsip analisisnya, ya. Ada langkah-langkahnya. Pertama, memilih dan mendefinisikan masalah penelitian, lalu survei data, bagaimana kita memformulasikan hipotesis, ya, membuat editing rangkaian kalimat hipotesis juga ada teorinya, ya, membangun kerangka, analisis dan alat instrumentasi, mengumpulkan data penelitian, mengolah sampai dengan membuat laporan, mengeneralisasikan sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. Itu adalah metode ilmiah di dalam mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran. Nah, ini saya kira hampir sama tadi, ya, langkah-langkahnya cukup banyak, ya, kita
tahapan-tahapan untuk mendapatkan teori-teori baru, ya. Teori-teori baru. Nah, sekarang apa sih kebutuhan seorang peneliti itu? Ya, kembali kepada tujuan khusus tadi metodologi penelitian ini. Ya. Kebutuhan seorang peneliti adalah yang pertama, ya, teori. Ya, kita harus mendapatkan teori. Ya, karena kita harus menyusun kerangka teori. Seperti apa kerangka teori itu? Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Kemudian harus ada gap, harus ada jurang datangnya perbedaan antara teori dan fakta. Kemudian peneliti harus bisa mampu bagaimana merencanakan sebuah penelitian. Ini harus disusun dengan cermat, pemilihan masalahnya juga begitu, termasuk desain, data, dan cara analisis. Ini sebuah perencanaan yang harus dilakukan. Ya, dari awal sudah harus ditakar, ya, kita menakar kira-kira ini nanti ada kendala enggak. Yang berikutnya tentu hipotesis. Ya, jawaban sementara, ya, syaratnya hipotesis itu ada kajian teori yang berguna untuk membantu jawaban sementara kita. Yang berikutnya data, ya, jadi ada kebutuhan data apa, di mana diperoleh dan bagaimana cara untuk mendapatkan, dan tentu adalah fasilitas, ada waktu, ada keahlian, ada biaya mestinya ya. Lalu peneliti itu memiliki kebebasan untuk berpikir, berekspresi, yang merencanakan atau ya melakukan penelitian-penelitian sepanjang itu ada kaidah ilmiahnya. Nah, ini adalah jenis-jenis penelitian, ya saya kira nanti bisa kita pelajari lagi yang lebih lengkap ya. Pertama, kalau ditinjau dari prosesnya, itu adalah penelitian observasional dan eksperimental. Nah, eksperimental. Kalau dilihat dari datanya, ada data primer, data sekunder. Ya, data primer itu adalah data yang ya apa ya istilahnya itu asli, bukan asli ya, data yang sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada data ini nggak bisa. Nah, biasanya dicirikan dengan diambil secara langsung oleh penelitinya. Nah, data sekunder itu data yang apa ya membantu saja untuk melengkapi sekunder. Metode analisisnya itu bisa deskriptif, bisa inferensialnya. Tujuannya bisa eksploratif, deskriptif, dan eksplanatori. Bidangnya bisa sosial, kedokteran, dan hukum, atau kesehatan, dan sebagainya. Tempatnya bisa laboratorium, perpustakaan, lapangan. Pemakaiannya bisa murni dan terapan. Ya, bedanya murni dan terapan itu, kalau murni itu ilmu-ilmu murni yang diteliti. Ada ilmu matematika, ilmu biologi, itu ilmu murni. Nah, kalau terapan, itu sudah aplikasi dari ilmu murni tadi. Aplikasi dari teori biologi, kimia, itu namanya sudah terapan. Ya, terapan. Nah, kita ini kalau D4 adalah kajiannya penelitian yang sifatnya terapan, bukan murni. Nanti kalau murni masuk, Anda lebih tepat masuk ke MIPA. Gitu ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya di kesempatan secara singkat saja.